Eh, Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas eh, hasil kerja kelompok kami terkait tugas paper Siskom prospek pekan kelima. Eh, Selanjutnya, Eh, Baik, kami akan menjelaskan prospek kelima, di mana kami akan melakukan hasil simulasi serta pembahasan. Hasil desain template figur GUI MATLAB yang telah dibuat, programnya disimulasikan dengan cara memasukkan nilai dari parameter amplitudo sinyal yang berbeda untuk menghasilkan nilai indeks dari modulasi yang bervariasi. Lalu selanjutnya akan kita analisis frekuensi informasi sebesar 250 Hz dan 500 Hz. Nilai dari frekuensi carrier 1,5 kHz. Sinyal warna merah adalah sinyal informasi yang berasal dari sumber sinyal audio. Sinyal warna biru adalah sinyal carrier yang berasal dari pemancar AM. Nah, bisa kita lihat di gambar di samping, ini dengan menggunakan nilai AM sebesar 2, dengan frekuensi AC-nya sama dengan 8, MA-nya sama dengan 0,25. Maka kita akan bisa melihat gambar sinyal seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, kita mengganti nilai pada AC-nya yaitu sebesar 4 dan MA-nya sebesar 0,5. Maka di sini kita akan memperoleh gambar sinyal yang berbeda dari gambar sebelumnya. Selanjutnya di bawahnya kita akan mengganti lagi nilai AM-nya menjadi 3 dengan nilai AC-nya 2 serta nilai FC-nya sama dengan 1,5 kHz, kita akan memperoleh gambar. Selanjutnya di bawahnya kita juga melakukan percobaan dengan memasukkan nilai AM sebesar 1 dan nilai FM sebesar 500 Hz dengan nilai AC sebesar 2 dan nilai FC sebesar 400 Hz. Nilai MA sama dengan 0,5 di mana MA kurang dari 1 dan FM lebih besar dari FC. Maka kita akan memperoleh gambar yang berbeda dari setiap nilai yang kita masukkan. Di sini dapat simpulkan bahwa ketika kita mengganti nilai, maka sinyal yang akan dihasilkan akan memiliki bentuk yang berbeda-beda tergantung dengan nilai yang kita masukkan. selanjutnya prospek pekan ke-6. Lanjut. Eh, di prospek pekan ke-6 ini ada pembahasan kesimpulan dan lampiran. Yang pertama itu ada modulasi AM. Modulasi adalah proses mengubah parameter gelombang relatif terhadap gelombang lainnya. Parameter berubah sesuai dengan ukuran modulasi yang diberikan. Proses modulasi membutuhkan dua sinyal modulasi berupa sinyal informasi dan sinyal pembawa, di mana sinyal informasi ditumpangkan pada sinyal pembawa. Jadi secara bergilir sebagian besar dapat diasumsikan bahwa modulasi adalah proses di mana gelombang sinyal termodulasi ditransmisikan dari pemancar ke penerima dan di sisi penerima sinyal modulasi yang diterima diubah kembali ke bentuk aslinya. Proses ini disebut demodulasi. Rangkaian yang digunakan dalam proses modulasi disebut modulator. Sedangkan rangkaian yang digunakan dalam proses demodulasi disebut demodulator. Sinyal informasi biasanya memiliki spektrum kecil dan rentan terhadap interferensi. Pada saat yang sama, transmisi memerlukan sinyal spektral tinggi dan modulasi diperlukan untuk mengubah posisi spektral sinyal data dari pita spektral rendah ke spektrum yang jauh lebih tinggi. Ini terjadi dengan transmisi data nirkabel atau dengan antena karena ketika frekuensi data yang ditransmisikan meningkat, dimensi antena yang digunakan berkurang.
Yang kedua itu ada demodulasi AM. Demodulasi didefinisikan sebagai proses mengubah sinyal modulasi menjadi bentuk gelombang pembawa aslinya yang dimodulasi oleh sirkuit. Pengertian demodulator adalah rangkaian yang menerima komunikasi atau radio, televisi, dan radar yang memisahkan sinyal aslinya. Gelombang informasi campuran, yaitu gelombang sinyal pembawa termodulasi atau juga sering disebut sebagai detektor. Misalnya detektor linear, kuadratur, dan kristal dikenal dalam sistem modulasi amplitudo atau AM. Yang ketiga itu perhitungan matematis sinyal AM. Gelombang pembawa selalu berbentuk sinusoidal dan dapat dinyatakan dengan persamaan XCT sama dengan AC sin omega CT ditambah fasa. XCT itu gelombang pembawa carrier. AC itu amplitudo gelombang carrier. Omega C itu sama dengan 2pi dikali FC. FC itu sendiri adalah frekuensi gelombang carrier. Sinyal informasi secara matematis dipresentasikan sebagai XMT sama dengan AM sin omega MT. AM itu sinyal informasi, EM max amplitudo sinyal informasi, omega M sama dengan 2pi dikali FM. FM adalah frekuensi sinyal informasi. Apabila suatu sinyal carrier dimodulasi amplitude, maka bentuk gelombang tegangan pembawa berubah nilainya sama dengan tegangan sinyal informasi. XCT sama dengan AC ditambah XMT dikali sin omega CT. Dengan persamaan sebelumnya dapat dituliskan kembali menjadi XAMT sama dengan AC ditambah XMT dikali sin omega CT. XENVT sama dengan AC plus XMT. XENVT sama dengan gelombang sampul atau envelope. Selanjutnya XAMT sama dengan AC ditambah AM sin omega MT dikali sin omega CT. XAMT sama dengan AC dikali 1 plus AM per AC dikali sin omega MT dikali sin omega CT. Jika indeks modulasi amplitude didefinisikan sebagai MA sama dengan AM dibagi AC, persamaan 4 dapat ditulis kembali sebagai XAMT sama dengan AC dikali 1 plus MA dikali sin omega MT dikali sin omega CT. Kemudian di sini terdapat simulasi sinyal AM dengan GUI MATLAB dan berikut merupakan desain template-nya. Selanjutnya, mengatur properti komponen. Setiap komponen UI control diatur pada properti inspektor. Berikut merupakan datanya. Selanjutnya, membuat listing program. Berikut merupakan eksekusi dari program itu sendiri. Kemudian kesimpulan dari tugas ini adalah dengan ini hasil percobaan dengan GUI MATLAB yang disesuaikan dengan karakteristik sinyal AM dapat dilihat pada gambar. Kemudian dapat diketahui bahwa frekuensi sinyal carrier harus lebih tinggi dibandingkan dengan sinyal message, karena agar dapat mengatasi dimensi pada antena. Jika frekuensi tersebut sinyal carrier lebih rendah dibandingkan dengan sinyal message, maka akan hilang segala pesan dan tidak dapat tersampaikan kepada tujuan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.